Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailul Maghfirah. Saya dari Sekolah Tinggi Agama Islam Darun Najah Jakarta, semester 3, dengan mata kuliah Ushul Fiqh, guna melengkapi tugas ujian akhir semester dengan dosen Ustadz Mustafa Zohir. Dengan tema kali ini yaitu Al-Maslahah Al-Mursalah. Daftar isi, judul, daftar isi, pendahuluan, pengertian Al-Maslahah Al-Mursalah, macam-macam Al-Maslahah Al-Mursalah, hakikat Al-Maslahah Al-Mursalah, kehujahan Al-Maslahah Al-Mursalah, syarat-syarat Al-Maslahah Al-Mursalah, contoh Al-Maslahah Al-Mursalah, kesimpulan, dan yang terakhir, daftar pustaka. Pendahuluan. Salah satu masalah yang menjadi tema utama dalam kajian usul fiqh adalah kemaslahatan umat manusia yang terkandung di dalam syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Berangkat dari kajian tersebut, lahirlah teori istinbat hukum yang mengacu kepada konsep kemaslahatan. Di antaranya ialah al-maslahah al-mursalah. Pengertian al-maslahah al-mursalah. Secara bahasa, al-maslahah berarti manfaat dan al-mursalah berarti terlepas. Jadi, al-maslahah al-mursalah adalah masalah yang terlepas dari dalil khusus. Menurut para ahli usul fiqh, al-maslahatul allati lam yushra'u syari'u hukman litahqiqiha wa lam yadul dalilun syar'iyyun ala i'tibariha aw i'ghaiha. Sesuatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh asy-syar'i atau pembuat syariat hukum untuk melegitimasikannya, dan tidak ada pula dalil syara' yang memerintahkan untuk memperhatikan atau mengabaikannya. Secara istilah, al-masalah al-mursalah adalah penetapan hukum yang tidak ada ketentuan hukum dalam nas berdasarkan pada kemaslahatan umat. Macam-macam al-maslahah al-mursalah. 1. Al-maslahah daruriyah adalah masalah-masalah mendasar yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia untuk di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan jenis ini ada 5, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Contoh yang kita ambil yaitu dari jiwa. Kalau pembunuhan dibiarkan terjadi dan tidak ada perlindungan terhadap nyawa manusia, maka kehidupan manusia di permukaan bumi akan terancam karena tidak bisa hidup tentram. Bahkan bisa membawa kepada kemunahan, karena bisa jadi akan saling membunuh dengan alasan yang sepele atau hanya dengan alasan untuk memuaskan dendam. Yang kedua yaitu maslahah hajiyah, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan masalah-masalah pokok. Contoh yaitu sholat qashar. Disyariatkannya sholat qashar adalah untuk mendukung tegaknya sholat 5 waktu. Yang ketiga, maslahah tahsiniyah adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap. Contoh, dianjurkannya memakan makanan yang bergizi, berpakaian bagus, melakukan ibadah sunnah, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu hakikat maslahah mursalah. 1. Sesuatu yang dianggap baik oleh akal dengan pertimbangan dapat mendatangkan kebaikan dan menghindarkan dari keburukan. Yang kedua, sesuatu yang dianggap baik oleh akal harus selaras dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Yang ketiga, apa yang dianggap baik oleh akal dan senafas dengan tujuan syara' tidak terdapat petunjuk syariat secara khusus yang menolaknya dan tidak ada petunjuk syarat yang mengaturnya. Syarat-syarat al-maslahah al-mursalah. 1.
Kemaslahatan itu benar-benar diperlukan untuk kepentingan masyarakat umum dan harus jelas serta tidak berprasangka. Yang kedua, hukum yang ditetapkan tidak bertentangan dengan maksud syariat atau prinsip yang oleh nas atau jiwa. Yang ketiga, berlaku hanya dalam bidang muamalah, bukan pada bidang-bidangnya. Kehujahan al-maslahah al-mursalah. Mazhab Syafi'i dan Hanafi menganggap bahwa maslahah mursalah dapat menjadi sumber hukum apabila ditemukan nas yang menjadi acuan untuk qiyas. Sementara golongan Imam Malik dan Hambali berpendapat bahwa maslahah mursalah dapat menjadi sumber hukum apabila memenuhi syarat. Mereka menganggap bahwa maslahah mursalah merupakan deduksi logis terhadap sekumpulan nas, bukan dari nas yang terperinci seperti yang berlaku dalam qiyas. Menurut Imam Malik, al-masalah mursalah dijadikan sebagai sumber hukum karena kemaslahatan manusia selalu berubah setiap waktu. Oleh karena itu, mukallaf akan mengalami kesulitan apabila dalam suatu kasus tidak mengambil dalil maslahah. Yang kedua, merealisasikan maslahah berarti juga merealisasikan maqasid asyari karena masalah sesuai dengan tujuan syara'. Oleh karena itu, jika mengabaikan maqasid syariah, maka batal. Yang ketiga, banyak ketentuan fikih yang ditetapkan oleh para sahabat, tabi'in, dan para ulama imam mazhab yang bersumber pada maslahah. Apa itu maqasid syariah? Maqasid syariah secara bahasa dibagi menjadi dua, yaitu maqasid dan asyariah. Maqasid yaitu kesengajaan atau tujuan. Maqasid merupakan bentuk jamak dari maksud dan dari suku kata qasada yang berarti menghendaki atau memaksudkan. Maqasid syariat secara istilah adalah tujuan-tujuan syariat Islam yang terkandung dalam setiap aturan. Tujuan Islam yaitu untuk memaslahatkan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individu dan sosial. Menurut Abu Ishaq al-Syatibi, merumuskan 5 tujuan hukum Islam, yaitu 1. Hifz ad-din atau memelihara agama. Yang kedua, hifz an-nafs atau memelihara jiwa. Yang ketiga, hifz al-aqli atau memelihara akal. Yang keempat, hifz al-nas atau memelihara keturunan. Yang kelima, hifz al-mal atau memelihara. Yang selanjutnya yaitu Imam Hanafi. Golongan mazhab Hanafi tidak menerima maslahah mursalah sebagai upaya penetapan hukum. Akan tetapi, golongan ini menetapkan konsep istihsan. Dan yang terakhir adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak menyinggung maslahah al-mursalah di dalam teori istinbat hukumnya, sehingga tidak ada kejelasan apakah ia menerima atau menolaknya. Jadi di sini Imam Syafi'i itu tidak menegaskan bahwa dia menerima ataukah dia menolaknya al-masalah mursalah sebagai dasar hukum dalam penentuan hukum di fikih. Syarat-syarat menjadikan hujah al-maslahah mursalah. Yang pertama, masalah tersebut bukan merupakan dugaan, namun masalah yang sebenarnya. Jadi masalah di sini tidak boleh kita menduga-duga apakah itu baik untuk kita ataupun baik untuk mereka. Jadi itu harus benar-benar real. Yang kedua, maslahah digunakan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Yang ketiga, maslahah tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan nas, jiwa ataupun qiyas. Jadi di sini untuk menetapkan syarat-syarat al-maslahah mursalah, jadi kita tidak boleh mengambil
secara seenaknya saja. Kita harus sesuai dengan ketentuan nas, jiwa, ataupun qiyas. Contoh al-maslahah al-mursalah. Yang pertama, pembuatan akte nikah sebagai pelengkap administrasi akad nikah pada masa sekarang. Keterangannya, akte nikah tersebut memiliki kemaslahatan, akan tetapi kemaslahatan tersebut tidak didasarkan pada dalil yang menunjukkan pentingnya pembuatan akte nikah tersebut. Kemaslahatan ditinjau dari sisi ini disebut al-maslahah al-mursalah atau masalah yang terlepas dari dalil khusus, tetapi sejalan dengan petunjuk-petunjuk umum syariat Islam. Contoh yang kedua yaitu membuang barang yang ada di atas kapal laut tanpa izin yang punya barang, disebabkan ada gelombang besar yang mengakibatkan kapal oleng. Penjelasannya, dalam kasus ini pembuangan barang tanpa izin si pemilik memiliki sifat yang sesuai dengan tujuan syarak atau al-was al-munasib yang mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan. Kesimpulannya, al-maslahah al-mursalah adalah penentuan hukum yang tidak ada ketentuan hukum dalam nas berdasarkan pada kemaslahatan manusia. Macam-macam al-maslahah al-mursalah yaitu 1. Al-maslahah daruriyah, al-maslahah hajiyah, al-maslahah tahsiniyah. Yang ketiga, kehujahan al-maslahah al-mursalah. Pertama, menurut Imam Malik dan Imam Hambali berpendapat bahwa maslahah mursalah dapat menjadi sumber hukum apabila memenuhi syarat. Yang kedua, Imam Syafi'i tidak menerima maupun menolak al-maslahah al-mursalah. Yang ketiga, Imam Hanafi tidak menerima al-maslahah mursalah, tetapi menggunakan konsep istihsan. Kenapa harus maslahah mursalah? Dari pertanyaan itu, maslahah mursalah dijadikan sebagai sumber hukum fikih karena kemaslahatan umat manusia terus berkembang dan bertambah mengikuti perkembangan kebutuhan manusia. Seandainya kemaslahatan yang sedang berkembang itu tidak diperhatikan, sedang yang diperhatikan hanyalah kemaslahatan yang ada nasnya saja, niscaya banyak kemaslahatan manusia yang terdapat di beberapa daerah dan pada masa yang berbeda akan mengalami kekosongan hukum dan syariat sendiri tidak dapat mengikuti perkembangan kemaslahatan manusia. Padahal tujuan syariat pun adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di setiap tempat dan masa. Yang kedua, merealisasikan maslahah berarti juga merealisasikan maqasid asy-syar'i karena maslahah sesuai dengan tujuan syar'i. Yang ketiga, banyak ketentuan fikih yang ditetapkan oleh para sahabat tabi'in, dan para ulama imam mazhab yang bersumber pada maslahah. Dan yang terakhir, daftar pustaka kita ambil dari Syafi'i Rahmat Imam Ilmu Usul Fiqh, Pustaka Setia, Bandung. Fikih Al-Hikmah, Citra Pustaka. PDF Bab 2 Al-Maslahah Al-Mursalah. PDF Esensi Al-Maslahah Al-Mursalah, Jurnal IAIN Antasari. Ya, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.